Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update money flow untuk saham-saham yang menarik dan diakumulasi asing. Sebelum lanjut, disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi kemarin IHSG kita naik 0,2% di level 6.766, disertai dengan adanya penguatan rupiah di level 16.600-an. Ternyata hari ini rupiah kita kembali menguat 0,15% di level 16.549 rupiah per 1 USD-nya. Tentu saja ini membuat kita semakin yakin ya bahwa di IHSG kemungkinan akan kembali rebound dan saham-sahamnya juga bisa naik ke level yang lebih tinggi. Sehingga teman-teman yang mungkin masih floating loss di saham bisa kembali untung atau cuan dari kenaikan harga saham. Juga teman-teman yang punya exposure atau sudah profit ya, portonya sudah hijau, bisa cuan lebih besar lagi. Dan tentu saja itu yang kita harapkan ya, karena di IHSG ini kan kita tidak bisa melakukan short selling ya guys ya, terutama untuk retail nih. Kita tidak bisa ambil posisi short ya ketika turun kita cuan, itu tidak bisa. Jadi kita hanya bisa cuan ketika harga sahamnya naik. Nah, ini mulai normal kembali ya, tapi ya semoga saja besok ada penguatan kembali. Semoga rupiah kita bisa kembali ke 16.400-an. Jadi kita akan bahas ya saham-saham yang menurut kita menarik untuk dipantau besok ya, terutama saham-saham yang belum naik. Karena kita melihat sudah banyak sekali saham-saham yang sudah naik ya cukup signifikan. Bahkan kenaikannya sudah lebih di atas 20%. Ada yang 20%, ya 30%, itu sudah banyak ya saham-saham yang kenaikannya itu sudah cukup tinggi. So, saya yakin teman-teman pun ya dari pantauan kita ya terhadap money flow di saham-saham di IHSG kita sudah banyak sekali membahas saham ya. Jadi kita sudah melihat ya banyak juga nih teman-teman investor retail yang take profit. Ya baik itu di saham Bluebird misalkan ya atau di saham Cepin ya kemarin kita bahas juga. Ya itu sudah banyak guys investor retail ya yang juga cuan yang memanfaatkan kenaikan saham ya riding the wave dan trend following di saham-saham yang kembali rebound dari zona supportnya. Nah tentu saja kita masih ingin ya mencari cuan dari kenaikan harga saham karena biasanya kenaikan dari harga saham itu lebih tinggi daripada dividen yield yang ditawarkan. Tapi berbeda dengan teman-teman yang memang berniat untuk dividen investing. Lalu juga untuk teman-teman yang masih floating loss, itu wajib ambil dividen ya. Karena ketika kalian ambil dividen dan untuk invest jangka panjang, maka teman-teman bisa fokus untuk cicil beli DCA setiap bulannya. Seperti itu. Berbeda dengan trader ya. Teman-teman yang memutuskan untuk menjadi trader atau melakukan trading di saham, pasti teman-teman punya waktu yang lebih luang. Ya mungkin wirausaha gitu ya, mungkin wirausaha ya punya bisnis sendiri bisa memantau gerak market ya itu lebih baik lagi karena kenaikan capital gain biasanya ya beberapa kali lipat dibandingkan dengan dividen yield. Misal saham-saham seperti Astra Group ya, Astra International dan juga UNTR ini kan sudah ya mengusulkan pembagian dividen yang ternyata ya dividennya mungkin ya lebih rendah dibandingkan dengan dividen tahun sebelumnya dan membuat harga sahamnya ini kesulitan untuk naik. Tapi yang kita lihat ya dari Astra International sendiri, meskipun ya masih sideways di 4.800 ya dan malah ada distribusi terutama dari domestik, tapi kita lihat asingnya masuk ya 59,5 miliar untuk net buy di Astra International. Nah, sebenarnya saham-saham seperti ini bisa kita manfaatkan ya untuk kembali entry ya spekulatif buy di level saat ini dengan stop loss yang harus teman-teman buat ya. Pembatasan resikonya tergantung dari toleransinya teman-teman terhadap kerugian, seperti itu. Nah, jadi untuk Astra International sebentar lagi kan akan bagi dividen ya. Jadi teman-teman mungkin ya ini mempersiapkan untuk untuk RUPS tahunan nanti, karena memang sudah ada usulan ya dari manajemen, mungkin teman-teman sudah bisa menebak angkanya ya untuk dividen dari Astra International yang memang kita lihat ternyata lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Ya koreksi silahkan ya kalau misalkan ada kesalahan ya dalam analisa di video ini. Oke guys, jadi untuk Astra International ya, kita sebenarnya hanya mengincar sampai di resistennya saja. Itu pun ya jika besok ada tanda-tanda penguatan. Tapi kalau misalkan Astra Internationalnya besok malah turun ya mungkin mau tidak mau kita mungkin akan buyback lagi ya saham-saham konglomerasi. Nah, jadi sebenarnya titik resisten sebelumnya untuk Astra International sampai di 5.300 ya. Kita incar sampai di sana dulu ya guys ya, karena Astra International ini agak sedikit berbeda nih dengan Antam ya. Kemarin waktu itu di beberapa bulan sebelumnya tahun 2024 penurunan Astra International dan Antam itu bareng gitu guys ya. Jadi penurunan Antam dan Astra International ke level yang lebih rendah itu kita lihat mirip-mirip ya. Tapi yang lebih cepat rebound ternyata Antam. Ya mungkin Astra International
harus coba diversifikasi ya, jualan emas ya, mungkin emas perhiasan juga boleh gitu ya. Karena kan, bisnis Astra International cukup diversified. Nah, jadi untuk dividen, yield dari Astra International kemungkinan lebih rendah ya dibanding, angka capital gain, target capital gain 10%. So, jika ada penguatan teman-teman bisa riding the wave ya, gunakan strategi trend following dan silakan pelajari jika teman-teman belum paham ya, bagaimana strategi trend following tersebut. Sudah banyak yang menjelaskan, strategi-strategi trading, strategi-strategi investasi itu di YouTube, ya sudah banyak sekali. Jadi kita tinggal konekkan saja nih dengan pembahasan kita di video ini. Oke, selanjutnya adalah saham auto. Nah, auto ini juga kemungkinan, sebentar lagi akan RUPS ya, akan RUPS tahunan dan akan bahas dividen. Tapi kita lihat kenaikannya memang, cukup tinggi ya untuk, saham auto dari level bottom di 1.780 sampai di closing kemarin itu di 2.180 sudah naik 22,3%. Jadi sudah naik cukup tinggi. Tapi asing masih ada masuk ya 1,3 miliar di hari kemarin untuk, saham auto. Ada normal akumulasi guys, terutama dari, ZP dan juga BB ya sebagai top buyer. Nah, di sini retailnya banyak keluar. Ada PD, XC, ya lalu ada NI, XL, SQ, EP yang sudah merealisasikan profitnya. Ini bagus ya karena teman-teman retail ini mereka take profit ketika memang sudah overbought atau sudah jenuh jual dan kemungkinan mereka akan masuk lagi ketika ada normal correction nanti. Ya bisa di MA50 misalkan di 2000-an gitu ya. Mungkin, mereka akan coba re-entry kembali. Tapi ya untuk, saham auto teman-teman yang mungkin masih floating loss ya masih, harus dapat dividen untuk menutupi floating loss yang terjadi dan semoga harga sahamnya bisa kembali rebound ya ke level yang lebih tinggi. Selanjutnya kita akan pantau juga untuk UNTR ya guys atau United Tractors. Nah untuk UNTR juga sudah ada ya untuk, usulan dividennya dari manajemen. Kemungkinan tidak terlalu menarik ya di mata para investor, terutama untuk investor retail dan domestik. Kenaikannya hanya 0,11% saja di level 22.700 ya, bahkan turun ketika ada pengumuman, usulan dividen dari manajemen. Kemungkinan ya karena dividennya lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya jadi dinilai kurang menarik. Lalu kita lihat untuk UNTR ada distribusi ya dari, AKOD ya. Coba kita lihat asingnya guys. Kalau di sini sih terteranya ada akumulasi ya. Foreign-nya ada akumulasi di 30 April kemarin terutama dari AKBBZP ya dengan net buy 13,1 miliar. Jadi untuk UNTR kalau ada tanda-tanda penguatan kembali teman-teman bisa, lakukan trend following ya, riding the wave, ikut dalam kenaikan harga saham, ketika harga saham tersebut ada penguatan. Tapi kalau misalkan masih lanjut melemah, teman-teman lebih baik wait and see. Kita lanjut ke saham Telkom. Nah, kalau menurut saya sih memang Telkom lebih menarik ya dibandingkan dengan, Astra Group. Tapi kembali lagi, kita harus pantau ya dari sisi perkembangan bisnis dan laporan keuangannya, karena ini termasuk saham fundamental. Kalau saham fundamental memang harus terus dipantau dari sisi fundamentalnya. Tapi kalau ya misalkan sahamnya saham-saham gorengan, ya teman-teman bisa fokus ke teknikal dan bandarmologi saja. Jadi untuk saham Telkom kita lihat ya ada kenaikan, 1,9% close di 2.640, ada akumulasi juga yang cukup besar, terutama dari asing ya, ada ZPRXBK dengan net buy 111,5 miliar. Ini sebenarnya akumulasi yang wajar, tapi di kondisi saat ini tentu saja kita nilai akumulasi di atas 100 miliar untuk Telkom itu lumayan bagus, lumayan besar. Jadi untuk di level saat ini sangat bagus guys untuk, buy on breakout ya atau beli di sekitar resistennya. Untuk teman-teman yang sudah ambil di harga bawah bisa lanjut hold ya, karena ini pastinya teman-teman sudah cuan dan kita lihat sudah banyak juga yang take profit nih, ada PDSQ, CCXL dan juga XC, seperti itu ya. Masih menarik untuk trend following, tapi juga sudah banyak yang take profit. Apakah bagus untuk entry atau tidak, kita lihat besok. Jika besok ada tanda-tanda penguatan, teman-teman bisa buy on breakout di 2650 sampai di 2690-an ya, di dekat MA 150-nya. Tapi jika ada pelemahan, wait and see terlebih dahulu lebih baik. Kita lanjut bahas Medco ya. Untuk Medco kita lihat belum, naik setinggi Elsa guys. Jadi Medco-nya sih masih cukup sideways ya, bahkan ini cenderung didistribusi, tapi yang distribusi adalah domestik. Sedangkan investor asingnya ada net buy 1,5 miliar. Jadi Medco bisa menjadi salah satu saham yang cukup menarik untuk, buy on breakout ya jika ada penguatan kembali. Tapi so far memang, sudah naik dari level bottom ya untuk, Medco-nya. Dari 880 ya sampai area tertinggi kemarin di 1.100 itu sudah 27% dan sampai di closing kemarin sudah naik 19%. Jadi sudah cuan di atas 10% ya, rata-rata, investor.
Kita lihat beberapa investor retail juga jualan, ada SQ, XCNI ya, lalu ada YP juga, ada PD dan CC juga, guys. So, untuk saham Medco apakah menarik atau tidak? Nah, itu tergantung besok ya. Kalau, saham-saham yang kita bahas di video ini ternyata besok ada penguatan, lebih baik teman-teman, coba re-entry kembali ya, atau pantaulah, karena kalau misalkan ternyata asingnya lanjut akumulasi, harga saham akan sangat mudah untuk dinaikkan. Kita lanjut ke MAPI ya, MAPI juga sebenarnya sudah ada kenaikan dari level bottom, namun, kita lihat pergerakannya masih cukup sideways. Kita lihat dari 1090-an ya, sudah naik sampai di closing kemarin itu 25%. Ya rata-rata sudah naik 20% lebih ya dari level bottom-nya. Jadi untuk saham MAPI sendiri cukup sideways ya, kemungkinan banyak juga yang take profit dari sisi, retail, tapi kita lihat ya, asingnya masuk 2,3 miliar. Investor retailnya ada yang jualan, ada PD, NI, YP ya, sedangkan yang entry ada XC dan XL, lalu juga ada EP. Nah, jadi untuk, MAPI sendiri, ini sebenarnya masih cukup menarik ya, apalagi kalau misalkan laporan keuangannya bagus ya, teman-teman bisa coba untuk re-entry kembali setelah mungkin ya, kemarin, ada take profit di saham, MAPI. Saya yakin ya, teman-teman investor retail juga banyak yang sudah cuan ya di saham-saham yang sudah naik dari level bottom-nya. Jadi untuk re-entry kembali, sebelum sell in Mei saya rasa cukup oke ya. Kita manfaatkan beberapa minggu ini, 1 sampai 2 minggu ini untuk kembali mencari cuan di saham, di bursa saham Indonesia. Tapi kembali lagi, disclaimer on ya, semua keputusan investasi menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing. Next kita ke ISAT ya. Untuk ISAT sih ada, koreksi 9,5%, close di Rp1.750 per saham. Ini sebenarnya wajar ya, koreksi wajar karena, memang sudah overbought ya dari, level bawahnya di 1.260. Dari level bottom di 1.260-an sampai di level 2.000 itu sudah naik 60%. Jadi ketika sudah naik tinggi pasti banyak yang take profit dan wajar ya harga sahamnya turun. Tapi yang menarik dari ISAT adalah ternyata aslinya masih akumulasi ya. Juga ada beberapa investor retail yang akumulasi dan, sebagian ada yang take profit juga. Kita coba lihat untuk foreign ya atau asingnya. Nah, ternyata di sini ada akumulasi guys, 6,5 miliar, terutama dari BBTP, BKRX, ZP, dan juga HD. Jika kita lihat memang dari sisi, upside-nya ya masih tersedia, potensi kenaikan yang cukup tinggi, namun sekali lagi disclaimer on, tetap kita pantau akumulasi asingnya dan pergerakan harga sahamnya. Semoga ini menjadi area higher low ya, tapi kalau misalkan pun turun sampai di MA50 di 1.600, ini pun sebenarnya masih di zona, higher low-nya. Jadi teman-teman bisa pantau ISAT-nya besok, ya jangan dulu masuk kalau misalkan masih ada pelemahan, coba pantau kembali. Oke guys, jika ada pertanyaan boleh tulis saja di kolom komentar guys ya. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat untuk teman-teman. Thank you for watching, see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.